Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, Salam, selamat berjumpa kembali. Setelah kita libur berapa hari karena ada acara retreat nasional Revival Total Ministry dan baru selesai hari Minggu kemarin ya. Semua sudah seger kembali. Dan kita percaya dalam retreat kemarin semua yang hadir baik yang onsite maupun online, mereka semuanya diberkati dan mereka dipuaskan dan mulai mengerti tentang apa yang Tuhan sedang lakukan khususnya di Revival Total Ministry ini. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang Kairos atau waktu Tuhan. Ya, nah Saudara, banyak orang bisa nyanyi ya, seperti lagu tadi yang kita nyanyikan bersama-sama. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, tapi banyak orang kadang-kadang kan ngayalnya luar biasa. Tuhan itu selalu diseret-seret, dipaksa-paksa, didorong-dorong untuk sesegera mungkin. Dan alasannya kadang-kadang manusiawi sekali. Kepepet. Tuhan, Engkau lihat ini sangat-sangat mendesak. Gimana? Piye Tuhan? Nah, sebenarnya yang gusar bukan Tuhan. Ya, walaupun Anda meraung-raung seperti itu, sebenarnya Tuhan nggak pernah gusar. Ya, karena apa? Tuhan itu punya waktu sendiri yang disebut kairosnya Tuhan itu. Waktu Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar supaya kita itu bisa mengerti tentang yang namanya waktu Tuhan itu. Bukan sekedar kita menyanyi ya tentang waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Pada kenyataannya kita selalu Tuhan itu harus nurut waktu saya. Tuhan 1 jam lagi ya, Tuhan 3 hari lagi ya, Tuhan 1 minggu lagi ya, Tuhan 1 bulan lagi ya. Awas ya. Lah, pakai ancaman juga. Nah, Saudara, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, ya, Tuhan itu sudah membuat satu tatanan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ya. Bicara tentang segala sesuatu itu mengandung keseluruhan aspek. Baik peristiwa, keadaan, ya, atau kebutuhan apapun juga. Makanya dikatakan segala sesuatu ada masanya, ya. Nah, Saudara, di bawah langit ini kita harus tunduk pada aturan ini. Di bawah langit ini segala sesuatu itu ada waktunya. Dan manusia harus belajar menyesuaikan diri dengan program dan planningnya Tuhan. Bukan memotong dan mengambil jalan pintas semau hatinya sendiri. Coba kita lihat ya. Satu ayat yang ditulis oleh orang yang punya pengalaman banyak di muka bumi. Karena dia bereksperimen. Yang punya hikmat yang luar biasa di bawah kolong langit. Namanya Salomo, dia menulis dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sini dikatakan, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan sebagainya. Nanti Anda bisa teruskan ya. Nah, Saudara, segala sesuatu ada masanya. Di bawah kolong langit itu apapun yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ya. Nah, Saudara, semua yang muncul, semua boleh terjadi, boleh Anda alami, itu ada masanya. Ya, ada masanya orang bersuka cita. Ada masanya orang menangis. Ya, ada masanya
panas, ada masanya hujan seperti hari ini. Nah, saudara, kita lihat. Jadi memang di bawah kolong langit itu ada masanya atau musim. Ada musim apa saja. Ya, ada masanya musim durian, ada masanya musim mangga, ada masanya musim dan sebagainya. Apapun Anda bisa lihat contoh yang terjadi di sekitar Anda. Untuk segala sesuatu, pengkhotbah katakan ada masanya. Dan yang kedua, Salomo itu mengatakan, ya, untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Lalu dijelaskan di sini. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam karena sudah tua atau sudah menguning harus dituai dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat. Jadi masa dan waktu itu berdampingan. Ketika musim panas, ya, apa yang dilakukan oleh orang itu? Ya, nah itulah waktu untuk melakukan sesuatu. Ketika musim hujan, apa yang dilakukan? Itu waktu untuk orang boleh melakukan sesuatu. Kalau mereka nggak bisa membaca masa dan waktu ini, nggak bisa membaca situasinya atau masanya atau musimnya, lah waktu yang Anda lakukan bisa kebalik-balik. Nah, contoh ya, umpama waktu musim hujan, ya, lalu Anda nggak pakai jas hujan atau nggak pakai payung, ya kehujanan dong. Nah, kalau waktunya panas, lalu Anda pakai jas hujan, pasti diketawain oleh semua orang tuh. Apa-apaan tuh, ya. Orang nggak tahu musimnya, betul ya. Nah, antara masa dan waktu itu berjalan beriringan. Nah, saudara, ketika kita belajar tentang waktu yang dibuat oleh Tuhan ini, atau mengerti tentang waktunya Tuhan, lalu disimpulkan oleh pengkhotbah di pasal yang sama, kita lompat ayat yang ke-11. Nah, di sini, perhatikan. Pengkhotbah 3, ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu indah pada waktunya. Walaupun kadang-kadang sebelum Anda lihat hasilnya, kadang-kadang Anda nggak mengerti. Kenapa Tuhan lakukan ini kepada saya? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Tapi nanti kalau sudah terjadi, ada perubahan dampaknya terjadi dalam kehidupan Anda, baru Anda ngeh, Anda baru bersyukur pada Tuhan. Untung saya nggak lari. Ya, ketika Tuhan izinkan pencobaan itu menimpa dalam kehidupan saya. Oh, ternyata semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya saya belajar sesuatu. Dan sekarang saya boleh mengerti, saya boleh mengalami dan saya mendapatkan pengertian yang baru tentang apa yang terjadi itu ternyata hasilnya saya bisa mendapatkan pengertian yang baru seperti ini. Ya, indah pada waktunya. Nah, ayat 14 dikatakan juga dalam pengkhotbah yang sama, pasal 13, ya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada dan untuk selamanya. Artinya Anda nggak bisa mengubah. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi semua diizinkan, disengaja oleh Allah boleh terjadi di dalam kehidupan Anda supaya Anda masuk ke dalam kairos atau waktunya Tuhan itu. Tujuannya apa? Tadi dikatakan, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Bedakan takut akan Tuhan sama ketakutan sama Tuhan. Ya, banyak orang kadang-kadang nggak mengerti,
Ya, nggak bisa membedakan antara takut akan Tuhan dan ketakutan kepada Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, manusia itu menjadi takut. Ya, menjadi takut, lalu bersembunyi. Lari diteriakin oleh Allah, Adam, Adam, di manakah engkau? Aku bersembunyi. Kenapa engkau bersembunyi? Karena aku telanjang. Siapa yang mengatakan kamu telanjang? Apakah engkau sudah makan dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu? Lalu mulai ngeles, cari dalih. Itu ular, itu perempuan yang kau berikan kepadaku. Perempuannya juga begitu, itu ular. Dan sebagainya, saudara. Itu ketakutan. Karena apa? Telah melakukan pelanggaran. Telah melakukan kesalahan. Itu terjadi juga kepada manusia, bukan? Ketika Anda punya anak. Nah, sedang melakukan kesalahan. Si anak itu walaupun papanya nggak bawa golok gitu ya. Si anak itu ketakutan. Takut apa? Takut kesalahannya terbongkar. Takut diketahui kesalahannya, dan takut juga nanti akan menerima konsekuensi daripada apa yang pernah dilakukan dalam kesalahan itu. Saudara, takut akan Tuhan sama ketakutan akan Tuhan itu beda. Kalau yang tadi itu namanya ketakutan. Karena apa? Ada sesuatu yang nggak beres di dalam dirinya. Tapi takut akan Tuhan itu adalah respect, menghormati Tuhan. Jadi orang yang berjalan di dalam waktunya Tuhan, mengambil waktunya Tuhan, hidup di dalam waktunya Tuhan, melakukan sesuatu sesuai dengan kairos atau waktunya Tuhan, itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Betul? Nah, nggak gerusa-gerusu, nggak maksa Tuhan, nggak mengambil jalan pintas, tapi dia belajar untuk nurut, mempercayai bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan itu pasti ujung-ujungnya adalah indah. Amin. Nah, siapa yang sudah belajar seperti itu? Saya percaya yang hadir pada malam hari ini semua adalah orang-orang yang telah ada di dalam waktunya Tuhan. Amin. Nah, mulai belajar. Walaupun Anda nggak menyelami, Anda belum mengerti, tapi pastikan bahwa itu benar-benar waktunya Tuhan. Ketika Anda ada di dalam waktunya Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Nah, saudara, itu bicara tentang kehidupan sehari-hari, ya secara umum. Dalam pelayanan pun, ya kadang-kadang di kalangan para hamba-hamba Tuhan, banyak orang kadang-kadang itu juga dengan gegabah. Ketika mereka melakukan sebuah ministry atau pelayanan, mereka nggak nanya sama Tuhan, boleh atau tidak, ya kapan saatnya, ya bagaimana cara melakukannya. Itu pun harus diketahui supaya kita ini bergerak tepat seperti apa yang diplan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Harus melakukan apa yang menjadi keinginan bosmu. Betul? Bosmu si Tuhan itu loh. Harus. Nah, kapan Anda harus berangkat? Kemana Anda harus pergi? Waktu tujuannya, ada nggak ya? Targetnya pun harus sesuai dengan apa yang dimau oleh Tuhan. Nah, saudara, Allah Bapa bilang begini. Hari-hari ini, banyak orang yang ingin cepat menjadi pelayanku. Sementara mereka menganggap sistem yang engkau kembangkan lambat dan memerlukan waktu lama untuk memulai pelayanan mereka. Pelayanan mereka ingin cepat beraksi. Ya, nah, tidak boleh jadi para hamba Tuhan yang melompat cepat akan cepat pula jatuh kembali. Biarkan waktuku yang mengontrol mereka. Di sini, waktu adalah faktor penting di dalam pertumbuhan. Nah, saudara, perhatikan.
Banyak sekali ya, orang yang ingin cepat menjadi populer. Nah, akhirnya apa? Mereka memakai berbagai macam cara. Wah, saudara, kalau saya mau bongkar gitu ya dapurnya atau apa yang terjadi ya di dalam kayak apa yang dilakukan oleh banyak pelayan-pelayan hamba Tuhan untuk mendongkrak popularitasnya, kadang-kadang geleng-geleng kepala. Itu kayaknya. Bagaimana supaya diundang khotbah? Caranya bagaimana? Ya. Nah, biasanya ini secara umum ya. Kalau kita diundang khotbah, kadang-kadang kan kita yang mendapatkan persembahan kasih, bukan ya? Nah, supaya dia bisa berkhotbah, ya, dia bilang, nggak usah kasih persembahan kasih sama saya, nanti aku malah kasih ke kamu. Nah, saudara, akhirnya dia diundang juga. Ya, walaupun kelihatannya dia eksis, tiap minggu dia khotbah. Dan dia merasa, wah, saya hebat nih. Ya, tiap minggu saya bisa khotbah. Tapi saudara, dia khotbah karena apa? Karena keinginannya, karena upayanya memanipulasi, ya, mencoba untuk supaya dia bisa dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang saudara, ya, kemarin dalam Retnas Anda tahu, ya, ketika Pak Yosua ambil busur dan panah itu, ngerti ya? Sebelum meluncur, kadang-kadang kita harus ditarik dulu ke belakang, betul? Banyak orang nggak suka ketika ditarik ke belakang itu. Maunya apa? Nggak perlu ditarik ke belakang. Aku bisa meluncur dengan caraku sendiri. Aku punya jet pribadi. Aku punya mobil sport supaya bisa cepat, ya, melesat sampai ke jauh seperti itu. Saya ketemu beberapa orang, ya, lalu dia bilang gini, ya, ketika saya pagi-pagi cari makan, lalu untuk makanan ya gara-gara iklannya TikTok gitu ya, waduh, akhirnya kita cari nih, ketemu juga nih. Waktu saya makan situ, ternyata ada teman hamba Tuhan lagi keluar dari situ juga. Akhirnya papasan nih, Pak Gideon, hai, gitu ya. Nah, dia pas dulu, Pak Gideon, woi. Lalu istri saya, anak-anak masuk, saya di luar, saya ngobrol sebentar sama dia. Gitu. Lalu dia cerita, wah itu hebat ya, itu gini ya, itu gitu ya, dan sebagainya. Saya ya cuma senyum-senyum, ya puji Tuhan. Padahal saya tahu betul kartunya, ya. Kenapa? Karena saya tahu, saya dekat dengan mereka. Ya, karena mereka kalau punya masalah kadang-kadang datang pada saya untuk minta didoain gitu ya. Nah, lalu dia cerita gini dan itu. Oh, gitu toh caramu. Ya. Nah, saudara. Jadi orang yang populer, yang eksis kelihatannya khotbah di mana-mana, belum tentu itu dalam kehendak Tuhan loh. Saya kasih tahu. Betul ya? Nah, sekarang kita mulai belajar. Karena banyak para hamba Tuhan yang ingin melompat cepat. Akan cepat pula jatuh kembali nanti. Nah, Bapak pesan, biarkan waktuku yang mengontrol mereka. Waktu adalah faktor penting di dalam pertumbuhan. Saudara, yang diinginkan oleh Tuhan itu bukan betapa hebatnya Anda. Tapi bagaimana Anda bisa diubah. Untuk bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau toh Anda diizinkan untuk memanifestasikan atau dipakai untuk menjadi perpanjangan mulutnya Tuhan, untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau berkhotbah dan sebagainya, itu anugerah saja. Ya, itu anugerah saja. Nah, kalau saya mau cerita, saudara, Tuhan bawa saya di tempat yang kadang-kadang saya tidak pernah terpikirkan. Banyak orang tanya, Gideon, kamu kok bisa khotbah di Kejaksaan Agung, kamu bisa khotbah di Komdak, kamu bisa khotbah di perusahaan besar-besar. Bagaimana itu? Saya bilang, saya nggak ngerti. Saya waktu datang pertama kali, saat kenal aja kagak dengan pengurusnya. Siapa yang mereferensi? Nggak ngerti. Bahkan ada satu kali, saudara, terjadi miscommunication. Yang harusnya diundang itu adalah Gideon Sumanjuntak. Nggak taunya, saudara, yang ditelepon Gideon Arifin. Ya, saudara. Tapi gara-gara kenal situ, akhirnya dia bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya diundang lagi. Gideon Sumanjuntak juga diundang lagi, saudara.
Lucu juga kadang-kadang. Itu cara Tuhan saja, amin. Itu waktunya Tuhan, saudara. Ya, waktu Tuhan itu yang terbaik. Tapi di sini kita akan menggunakan kairos atau waktunya Tuhan itu adalah faktor penting dalam pertumbuhan. Ada di dalam waktunya Tuhan, berjalan di dalam waktunya Tuhan. Lihat, ada pertumbuhan nggak di dalam hidupmu itu? Atau Anda dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama saja? Nah, kenapa? Karena Anda tidak pernah ada di dalam waktunya Tuhan. Semua orang yang berjalan ada di dalam kairos dan waktunya Tuhan, Tuhan akan garap hidup Anda. Tuhan akan proses hidup Anda. Karena Tuhan mau Anda berubah. Kenapa Tuhan mau Anda berubah? Karena Dia sayang banget dengan Anda. Dia nggak mau Anda dibuang ke api neraka. Dia mau kumpul dengan Anda sampai selama-lamanya di dalam kekekalan itu. Amin. Nah, kita lanjutkan ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Bapa lagi. Waktu adalah faktor pematangan dalam kehidupan seseorang. Aku tidak akan membuang-buang waktu yang tidak perlu. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku adalah Allah yang bijaksana dan tidak pernah melakukan kesalahan. Dan aku tahu waktuku dengan sempurna. Sekali lagi ya, perhatikan, camkan baik-baik. Waktu adalah faktor pematangan. Artinya di dalam proses sampai Anda jadi matang, itu harus ada progresnya, prosesnya, dalam kehidupan seseorang. Dan Dia yang punya waktu, Dia berkata, aku tidak akan membuang-buang waktu yang tidak perlu. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku adalah Allah yang bijaksana dan tidak pernah melakukan kesalahan. Dan aku tahu waktuku dengan sempurna. Nah, saudara, ternyata ini bukan hanya berlaku untuk manusia saja. Ketika Allah Bapa mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus ke muka bumi. Yesus itu juga nggak semena-mena. Mentang-mentang Dia datang dari surga, lalu seenaknya sendiri. Ingat, ketika Tuhan Yesus ada di pesta perjamuan kawin di Kana. Ibunya, Maria, ya bilang sama Yesus, "Nak, mereka kehabisan anggur." Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jawaban Yesus apa? "Ibu, waktuku belum tiba." Nah, waktu yang mana? Waktu yang mana? Waktu untuk melakukan mujizat. Kenapa? Karena surga belum bergerak. Belum ada apa-apa dari Bapaknya. Walaupun saudara, last minute ya, itu nggak nyampe beberapa jam gitulah. Setelah ibunya pergi, nggak taunya Bapaknya buka korden dari surga, lalu teriakin Yesus, "Nak, itu, tolong mereka." Ya, tolong mereka. Lalu Yesus bikin mujizat, betul ya? Nah, jadi di sini kelihatannya Yesus pelin-pelan ya. Tadi ngomong waktunya belum tiba. Marianya pergi, Dia lakukan sesuatu. Apa-apaan tuh? Saudara, kadang-kadang waktu Anda dengan waktunya Tuhan itu bedanya sebenarnya tipis. Tinggal satu langkah. Walaupun tinggal satu langkah, Anda nggak boleh melangkah seenak Anda. Tunggu, ya. Tunggu di situ. Nah, walaupun itu keadaannya urgent. Bayangin saudara, orang pesta, kehabisan anggur, minta tolong. Lah, apa kata dunia nanti kalau saya tidak bereaksi? Tapi Yesus tetap mau ada di dalam kairosnya Bapaknya. Dalam waktu Bapaknya itu. Dia bilang, waktuku belum tiba. Nah, ini dikatakan oleh Allah Bapa tentang Yesus. Ya, ketika anakku masih bayi bersama Maria dan Yusuf, aku tahu bagaimana harus menyuruh mereka melarikan diri dari Israel dengan terburu-buru pergi ke Mesir.
untuk menghindari pembunuhan bayi oleh Herodes. Di lain pihak, ketika anakku sudah siap melayani, aku tidak terburu-buru menyuruh anakku untuk melakukan apapun sampai waktu yang tepat datang. Seperti ketika mengubah air menjadi anggur. Ini jawabannya, saudara. Aku tidak terburu-buru menyuruh anakku untuk melakukan apapun sampai waktu yang tepat datang. Seperti ketika mengubah air menjadi anggur. Siapa mau belajar seperti Yesus? Ketika ada kebutuhan, ketika ada pasien, ada orang yang minta doa dan itu dan sebagainya, apakah Anda akan langsung menangani kasus itu? Apa Anda nunggu konfirmasi dari Bapak lebih dahulu? Saudara, sebelum pelajaran kita ini dikoreksi oleh Tuhan, ya, oleh Roh Kudus, awalnya kita ini kan pegang satu ayat ya tentang 5 komando itu. Pergi beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, ya, usir setan-setan, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Ya, semua itu telah kamu terima dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Tuh, kan udah disuruh. Tapi sekarang kita belajar menjadi hamba yang setia, yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ada komando secara umum, tapi juga ada komando sesaat. Nah, saya beri gambaran seperti ini. Kalau ada pasukan ya mau dibawa ke medan peperangan untuk bertempur di sana, ketika dia di briefing ya sebelum berangkat ke medan pertempuran, mereka ya komandannya bilang, ayo kita pergi, kita akan tembak mereka, kita akan bunuh mereka, kita akan kalahkan mereka, betul? Jadi mereka sudah mendapatkan sebuah perintah. Nanti kalau kamu lihat musuh, ya, jangan kamu yang ditembak. Sebelum kamu ditembak, tembak dulu mereka. Jadi dalam briefingnya itu mungkin teorinya, you know, arah-arahannya itu seperti itu. Nah, tapi ketika di medan pertempuran, nanti komandannya akan bilang, jangan gegabah, tunggu komandoku. Kapan kamu harus melepaskan tembakan? Kalau tidak, nanti semuanya akan kacau. Jadi komandan itu punya strategi. Dialah yang memberi kode. Dia yang memberi aba-aba. Ya, itulah yang disebut komando sesaat. Ketika di medan peperangan, kapan prajurit itu harus menembak musuhnya, kapan melakukan pertempuran, itu tunggu aba-aba atau kode, ya, signal dari komandannya. Dia nggak bisa seenaknya. Kenapa? Ini kerja tim seperti itu. Begitu juga saudara, seperti apa yang dikatakan tentang waktunya Tuhan ini, walaupun mungkin kebutuhan ada di sekitar Anda, pelayanan begitu banyak, kita tanya sama Tuhan. Belajar supaya kita selalu ada di dalam plan dan kehendaknya Tuhan. Nah, seperti Tuhan Yesus tadi contohnya. Belajar ya, belajar. Mengubah air jadi anggur pun, itu sesuai dengan instruksi dari Bapaknya. Lanjut, saudara. Tentang Yesus masih. Ya, bahkan waktu kematiannya adalah sesuai dengan waktu yang tepat, yaitu pada hari Paskah. Waktu untuk mengorbankan anak domba Allah, semua berada di bawah pengaturan waktuku, anak-anakku. Ya, nah, saudara, kita lihat beberapa ayat dulu ya, yang menjadi dasar dari apa yang sudah saya jelaskan di atas. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Mendengar firman,
ya, tapi nggak mau bertumbuh. Kenapa? Ya karena merasa ini ada di saat dalam situasi yang urgent tadi itu. Terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tidak mengalami progres, pertumbuhan, sehingga nggak menjadi matang. 1 Korintus 2:6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Nah saudara, Paulus ya dalam berkhotbah atau mengajar, dia memilah-milah ternyata. Ya, ada hikmat yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang masih baby Christian. Tapi ada juga yang namanya hikmat yang bisa diterima di kalangan mereka yang telah matang. Paulus khotbah di Korintus, dia bilang begini, sebenarnya aku mau khotbah gitu loh, tentang makanan keras untuk orang-orang dewasa, untuk orang-orang yang sudah matang. Tapi melihat keadaanmu, maka susulah yang aku berikan kepadamu. Betul? Susu itu bukan makanan untuk orang dewasa, untuk anak-anak. Ya, kadang-kadang saya juga ya kalau diundang di satu persekutuan atau di sebuah gereja, kalau itu masih baru, saya belum mengenal situasinya. Kadang-kadang saya tanya sama yang mengundang itu, ya, keadaan level daripada jemaat itu seperti apa. Kalau yang mengundang langsung gembalanya, kadang-kadang saya ngobrol dulu, ya, apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang dilakukan, proyeknya apa untuk gereja ini, dan kira-kira ya saya boleh menyampaikan tentang apa. Nah, kalau awal-awal seperti itu. Kenapa? Saya tidak mau salah ya untuk menyampaikan sesuatu ya, hal yang harusnya makanan untuk orang dewasa, lalu saya berikan kepada yang masih bayi-bayi. Sakit perut semuanya, muntaber, mundur tanpa berita, kabur semuanya nanti. Kasihan gembalanya, bukan? Nah, jadi kalau saya harus membawa bubur, ya sudah. Ya cerita tentang berkat, tentang ya janji-janji Tuhan gitu ya. Kami nggak bisa mengoreksi lebih dalam ya, untuk sebuah pertumbuhan. Tapi kalau jemaat itu sudah dewasa, wah ini nih. Enak khotbah di sini. Ceplak. Kayak nyeplak telur aja gitu ya. Wah, itu gampang. Kenapa? Yang panggilan saya adalah panggilan pengajar, banyak koreksi. Nah, disitulah enak. Nah, biasanya mereka yang sudah dewasa, mereka ngerti. Ya, saya bukan sedang ngamuk. Saya mengasihi. Saya memberikan jalan atau arahan supaya mereka lebih mengalami peningkatan dalam kerohanian mereka. Ya, biasanya malah yang khawatir pendetanya, saudara. Betul, saudara. Setelah saya berapa kali khotbah di satu gereja yang sama itu, berapa kali setiap bulan kasih sekali, hampir 2 tahun saya khotbah tempat itu, masa khotbah bubur terus. Saya mulai khotbah tentang makanan keras. Wah, combro. Isi cabai. Wah, udah makan. Pendetanya agak pucat. Lalu setelah selesai, dia bilang, bro, aduh, jangan khotbah keras-keras. Bagaimana nanti kalau mereka, kabur semuanya. Kebetulan saudara, bulan depannya, saya sedang ada tugas untuk mengajar di luar kota. Sehingga saya nggak bisa khotbah di tempat itu. Ya, saya punya teman ya yang kadang-kadang juga diundang karena dia tinggal juga di daerah situ. Satu kali teman saya itu bilang gini, Pak Gideon,
Pak Gideon nggak khotbah bulan kemarin tuh, ditanyain tuh sama jemaat, gitu ya. Ya, kayaknya mereka lagi ngefans sih sama Pak Gideon. Nah, jemaatnya bingung, pendetanya agak bingung, jemaatnya nyari. Lalu saya bilang sama gembalanya, karena udah baik sama saya, bilang gini, jangan khawatir. Kayaknya jemaatmu itu sebenarnya sudah saatnya bisa menerima makanan keras. Ini keuntungan bagimu. Jemaatmu boleh bertumbuh menjadi dewasa, kamu nggak capek ngurus. Ngurus anak kecil sama orang dewasa beda, saudara. Jemaat yang masih kanak-kanak, wah ngerepotin gembalanya terus. Tapi kalau sudah dewasa, jemaat itu akan membantu gembalanya nanti. Pekerjaan Tuhan di sini akan menjadi enteng. Lalu ngikutin, saudara. Setelah mereka bertumbuh, itu gembalanya bilang, Pak Gideon, terima kasih. Jemaat sekarang udah mulai ngerti, ya, tidak nuntut terus saya. Nah, kenapa? Karena dia sudah matang, sudah bertumbuh. Amin. Jadi yang masih nuntut nih, ya, itu artinya masih kanak-kanak. Tapi kalau sudah ngerti, ya, mau membantu, mau menopang, dan mau terlibat, nah itu tandanya Anda sudah matang, Anda sudah dewasa. Amin. Nah, saya harap Bapak Saudara yang ikut pelajaran pemuridan, saya yakin makanan keras membuat Anda semakin dewasa. Amin. Yang nggak suka makanan keras kadang-kadang ikut 1-2 kali langsung jauh, langsung pergi. Tapi mereka yang bertahan itu adalah yang memang suka makanan keras. Ya, suka makanan keras, ya. Nah, Saudara, lanjut ya. Ini kata Allah Bapak lagi. Hari-hari ini banyak orang yang ingin cepat dapat menjadi pelayanku. Wow. Sementara mereka menganggap sistem yang engkau kembangkan lambat dan memerlukan waktu lama untuk memulai pelayanan. Mereka cepat ingin beraksi. Mereka ingin cepat beraksi. Nah, saudara, ya, jadi banyak orang kadang-kadang sedang dibina, dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang militan. Mereka merasa, saya nggak diberi ruang. Saya hanya dimanfaatkan di sini. Dan sebagainya, ya. Tapi saudara, kalau Anda tahu waktunya Tuhan, ketika waktunya Tuhan itu tiba, Anda akan dipromosikan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Ya. Jadi jangan mengambil, ya, sikap sendiri. Tadi Bapak bilang, hari-hari ini banyak orang yang ingin cepat dapat menjadi pelayanku dan menganggap sistem proses, ya, ini lambat. Aku mau cepat, mau beraksi tahu. Ada satu, ya, dulu orang yang setia di Revival Taman Istri, tahu hilang dari peredaran. Ketika saya khotbah di satu persekutuan yang undang saya, dia ada di sana. Lalu saya cerita tentang proses, ya, di persekutuan itu. Setelah saya duduk, saudara, di situ tuh, dia senggol saya, lah, proses nggak perlu lagi Pak, di sini langsung. Dia bilang, ya terserah kalau itu pilihan kamu. Saya bilang gitu. Itu pilihan kamu. Tapi kalau mau, saudara, ada di dalam waktunya Tuhan. Anda nggak bisa memutuskan sendiri untuk Anda kapan beraksi. Pasti nanti Tuhan yang akan memberikan jalan dan memberikan apa-apa, memberikan perintah. Ya, nah di sini saudara diperlukan kadang-kadang sebuah ketekunan, ya. Yakobus 1 ayat 4. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Tekun, setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Ya. Nah, Daniel 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja.
Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara, waktunya Tuhan nih. Ia mengubah saat dan waktu, betul? Gak selamanya waktu kondisi Anda seperti ini terus. Dia bisa memecat raja, dia juga bisa mengangkat raja. Men. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Daniel 7:12. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saat-saatnya. Nah, saudara, semua itu tergantung siapa? Tergantung Tuhan. Karena dia yang mengatur waktu. Saya ingat lagu Pantai Kosta kuno. Saya ini orang kuno. Jadi tahu lagu-lagu kuno. Ya. Nah, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah ku maha kuasa. Dia atur. Dia yang atur segala masa itu. Saya belajar di sini. Saya pernah punya ambisi, pengen jadi orang cepat, hebat, pengen cepat terkenal. Tapi Tuhan bawa saya dalam sebuah wadah namanya Revival Total Ministry ini. Ada di dalam sebuah proses. Dan sampai satu waktu, Tuhan izinkan saya untuk mulai beraksi. Dengan cara yang ajaib. Ya. Tapi sejak saya diizinkan Tuhan mulai beraksi, ternyata bekalnya sudah cukup matang. Ada orang yang pengen cepet kan, populer dan sebagainya. Sampai satu kali bilang gini, ada satu hamba Tuhan, telepon saya, Pak, Gideon, kata teman saya kehabisan bahan khotbah. Hah? Ya, sampai dia lucu juga kadang-kadang. Ada hamba Tuhan ngomong begitu, kehabisan bahan khotbah, tolong kalau punya kirim ke saya. Ya. Nah, bekalnya ada. Ternyata berapa tahun saya diizinkan oleh Tuhan nggak mengorbit, nggak beraksi, hanya menjadi pendamping seorang hamba Tuhan, diajak keliling Indonesia, gitu ya. Jadi catcher, ya lah. Kadang-kadang hanya kasih koran di depan orang ditengking-tengking muntahan yang kita lihat. Wih, tepuk-tepuk Gideon lanjutin gitu. Yo. Ayo keluar. Bertahun-tahun nih, you know. Ini orang-orang yang lama pasti tahu nih. Tugas saya dulu apa gitu ya. Nah, satu kali sudah Tuhan suruh saya mulai beraksi. Ya. Modelnya sudah ada. Tuhan akan mengorbitkan, Tuhan akan mendelegasikan, Tuhan akan menyuruh orang-orang yang sudah siap, yang sudah matang, tahu apa yang harus disampaikan, betul? Punya pengalaman, walaupun pengalamannya awalnya nyontek senior, betul? Bisa. Kemarin di Retnas dia bilang, betul Pak Gideon, kita ini bisa menjadi, ya, bertumbuh karena pengaruh lingkungan kita. Siapa yang mempengaruhi kita, itulah jadinya kita. Betul? Betul. Ya. Nah, ketika kemarin di talk show saya bilang tentang regenerasi, saya itu korban regenerasi. Nah, hasil daripada ya dididik, dibina oleh Pak Andreas. Sehingga materi yang dibuat oleh Pak Andreas ini ketika saya menyampaikan, saya mengerti arahnya kemana. Karena saya tahu, saya menyerap, saya nangkep, menghidupi, ngerti, pernah ngobrol, ya toh, nanya ini dan itu sama beliau. Nah, saudara, ya paling nggak pengertian nggak terlalu jauh lah dengan apa yang dimaksud oleh penulis daripada materi buku yang kita pelajari ini. Amin. Nah, oleh karena itu, Bapak Saudara, malam hari ini, yuk
kita latihan. Latihan apa, Pak? Latihan mengenal waktu. Amin. Latihan untuk mengenal waktu. Ya, Bapak katakan lagi. Jadi aku perlu melatih semua hambaku bertindak benar, tepat waktu dan memahami waktuku. Dia mau melatih. Supaya apa? Semua yang namanya hamba Tuhan itu harus bertindak benar. Harus melakukan sesuatu yang tepat. Tepat waktu. Dan memahami waktunya Tuhan. Nah, di sini ada, ya, Bapak bilang, jangan resah dan khawatir tentang waktumu sendiri. Semua hal yang kukatakan kepadamu akan digenap-genapi. Anakku, pengetahuan tentang waktu yang sesuai dengan waktuku adalah pelajaran yang sangat penting yang harus diajarkan. Apa yang harus dilakukan selama waktu seseorang harus menunggu juga sesuatu yang penting yang harus dipelajari. Jadi untuk mengerti tentang waktunya Tuhan itu nggak instan. Anda harus belajar mengenal tentang waktunya Tuhan. Amin. Kisah para Rasul pasal 1 ayat yang ke-7. Jawabnya kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, disaksikan tuh ya, oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun. Ada yang nanya, kapan kau kembali Tuhan? Karena Yesus bilang ini, seperti aku naik, nanti aku juga akan turun di tempat ini. Alkitab juga bilang, nanti pada waktu Yesus datang, ya, dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Awalnya Yesus datang di awan-awan, bukan? Nah, lalu setelah 7 tahun, dia menghancurkan Lucifer, Antikris, Abaddon, dan nabi-nabinya. Yesus dengan pasukannya, dia turun menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ingat, ini fase kedua. Setelah dia turun di awan-awan menjemput pengantennya. Ya, nah, saudara, di sini mereka bilang, kapan itu terjadi? Yesus nggak khotbah akhir zaman, terlalu lama, ya. Nah, Yesus cuma bilang, soal tentang saat dan waktunya, kamu nggak perlu tahu. Makanya Paulus itu mengkhotbahkan, mengambil kesimpulan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 2, ya. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi Yesus yang mau datang, dia nggak ngomong kapan dia mau datang. Alkitab juga menjelaskan, anak tidak tahu kapan dia harus datang. Yang tahu cuma bapaknya saja. Ya, nah itu salah satu alasan juga kenapa Yesus bilang, aku juga nggak tahu kapan aku akan balik sini. Itu tergantung keputusan Bapak nanti. Kapan aku harus turun di awan-awan, kapan aku juga akan menjejakkan kakiku di Bukit Zaitun ini lagi. Nah, tapi Paulus bilang, kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri pada malam hari. Yesus sendiri pernah membantangkan sebuah perumpamaan tentang 5 darah, ya 10 darah, 5 darah bodoh, 5 darah bijaksana, betul? Yang berhasil menyambut Yesus pada kedatangannya itu, mereka yang bijaksana. Kenapa yang bijaksana bisa masuk dalam pintu anugerah itu? Karena dia punya cadangan minyak. Dia punya persiapan.
Jadi untuk menyongsong, untuk mengerti, masuk di dalam kairos atau waktunya Tuhan ini, Anda nggak perlu tahu kapan saatnya. Yang kita lakukan cuma satu, persiapkan dirimu. Betul? Anda harus punya persiapan. Kalau orang selalu ngeyel, nanya terus sama saya, Pak Gideon, kapan itu kiamat? Kapan itu hari Tuhan? Kapan Tuhan Yesus datang itu? Kan lagunya kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Tidak lama lagi. Gitu. Petrus bilang, gitu, sudah dekat, lebih dekat lagi. Nah, tapi kapan? Nah, saudara, kita nggak usah memprediksi kapan datangnya. Tapi yang paling penting cuma satu. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam hari, Anda harus siap. Anda harus berjaga-jaga, supaya tidak kecolongan. Ketika dia datang, Anda punya minyaknya, Anda punya persiapannya, sehingga Anda bisa menyongsong. Jadi untuk Anda bisa masuk dalam waktunya Tuhan. Jadi satu hal yang perlu Anda lakukan, siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Tenang akhir zaman ya, ready or not, Jesus is coming. Siap atau enggak, Yesus pasti datang sih. Nah, jangan jadi orang yang enggak siap. Jadilah orang yang siap. Mau dipromosikan Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, harus punya persiapan. Jangan saudara kalau besok mau diundang khotbah baru hari ini Anda cari materi apa yang ya ambil atau mungkin baru persiapan khotbah gitu. Walaupun Anda tidak sedang dijadwalkan khotbah, kalau memang Anda adalah seorang hamba Tuhan, bikin dong materi khotbah. Nah, saudara, jangan nunggu. Nanti kalau dapat jadwal ya. Baru aku mau siapkan yang ini. Bikin. Lalu Anda simpan di file. Itu yang saya lakukan. Ketika Tuhan memberikan sebuah inspirasi, ada satu gambaran kerangka khotbah seperti itu. Saya langsung ya ambil laptop, lalu saya mulai oprek itu ya, seperti kerangka yang Tuhan berikan tadi itu. Lalu minta Roh Kudus untuk mengilhami, menuntun kira-kira arahnya kemana. Jadilah satu judul. Simpan di situ. Ya, simpan. Saya punya banyak saudara persiapan-persiapan. Ya, saya siapkan. Ya, nah, jadi ketika saya persiapan seperti itu, ya, nanti satu kali Tuhan itu melihat ini sudah siap nih. Makanya diutus, ya. Yang nggak siap, ya nggak diutus, malu-maluin aja di depan jemaat gitu ya, cari konkordansi gitu, kalau macam gitu, terus ablepotan, kalau macam gitu, kelihatan kok. Orang yang nggak punya persiapan ketika mau khotbah sama yang punya persiapan itu kelihatan, ya kelihatan. Orang yang suka baca firman, tahu ayat sama yang nggak tahu ayat itu kelihatan. Hamba Tuhan minimal harus satu kali pernah baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Harus. Siapkan dirimu. Jangan sampai Anda kalah cepat buka Alkitab. Dengan jemaat itu ya. Nah, kenapa? Anda nggak pernah melatih diri Anda. Hari Tuhan seperti pencuri. Itu kairos atau waktunya Tuhan. Anda mau masuk dalam waktunya Tuhan? Siap. Amin. Persiapkan diri Anda. 1 Tawarikh 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara masukannya yang di bawah perintah mereka. Nah, saudara, kenapa mereka bisa membagi pasukan seperti ini dan itu? Mereka nanya Tuhan.
perjalanan kehidupan bangsa Israel itu kalau saya baca, dalam perang itu ada yang aneh juga. Mereka sudah siap, sudah prepare dengan pedang, ya, udah menang di atas kertas, karena musuhnya udah pernah kocar-kacir, ya. Nah, udah trauma mengalami kekalahan dengan bangsa Israel. Tapi waktu mau menyerang, Daud tanya, kapan aku harus menyerang? Tuhan bilang, tunggu. Sampai nanti dengar aba-aba. Kalau kamu dengar pohon kertau itu bunyi, itu saatnya kamu menyerang mereka. Nah, waktunya Tuhan. Apa yang terjadi? Kemenangan terjadi luar biasa. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Oke, Daniel 7. Ayat 11 sampai 13. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawanya ke hadapannya. Ya, waktu jangka hidup ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Jadi Tuhan itu berurusan sampai detail seperti itu. Ya, kapan orang itu harus mengalami kebinasaan, mati dan sebagainya, itu waktu Tuhan juga. Amin. Ya. Nah, Habakuk pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang, ya, sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya. Nah, setelah dalam kitab Habakuk itu kan pernah ada salah lakunya juga. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, itu ya. Pohon anggur tidak bunga, ya. Sapi-sapi ladang-ladang mengering dan semuanya itu meninggalkan kandangnya sapi-sapi itu. Nah, semuanya kayaknya nggak ada hasilnya. Menunggu dalam kondisi seperti itu. Tapi saudara, dalam penglihatan, ya, mereka bilang bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah. Nggak enak ya. Nunggu orang lalat enak nggak, saudara? Lu nunggu orang lalat enak nggak? Rasanya pengen jemput. Udah ya, udah kamu di situ aja, gue jemput lebih cepat daripada saya nunggu di sini. Ya. Nunggu orang lelet. Di sini bukan Tuhan itu lelet, enggak maksud saya. Tapi saya mau menjelaskan tentang kata berlambat-lambat. Tetap nantikanlah. Tuhan nggak pernah berlambat. Pikiranmu terlalu cepat. Betul nggak? Sehingga apa yang Tuhan lakukan Anda anggap lambat. Siapa yang berani ngomong Tuhan berlambat-lambat sini? Sentil telingamu nanti. Tuhan nggak pernah terlambat, betul? Waktu Tuhan nggak pernah terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, betul? Waktu Tuhan itu presisi, selalu tepat, amin? Ketepatan itu hanya di Tuhan. Makanya kita harus masuk di dalam pusat kehendak Tuhan. Ada di dalam timing atau waktunya Tuhan ini. Nah, saudara, jadi kita mulai belajar malam hari ini. Belajar mengenal tentang waktunya Tuhan ini. Jadi keinginanmu yang membuat waktumu kelihatannya harus cepat. Padahal waktunya Tuhan tidak lambat. Tapi gara-gara Anda berpikir mau pengen cepat, sehingga Anda memandang, Tuhan engkau lambat banget sih.
Tuhan nggak lambat. Amin. Tuhan itu presisi ya. Dia tepat waktunya. Jangan pernah mengira Tuhan itu lambat. Walaupun di sini ada kata berlambat-lambat. Karena kondisinya yang sangat tadi ya. Semua kayaknya mengecewakan seperti itu. Kapan Tuhan perubahan ini terjadi? Kapan Tuhan kesembuhan ini terjadi? Kapan Tuhan mujizat ini terjadi? Karena pikiranmu terlalu cepat. Pertolongan Tuhan yang Anda alami kelihatannya terlambat. Kenapa kadang-kadang kelihatannya terlambat? Apa Tuhan itu nggak bisa ketika Anda berseru, hari itu juga dia langsung jawab Anda? Saudara, bagi Tuhan namanya mujizat kesembuhan itu adalah hal yang mudah. Ada satu hal yang membuat Tuhan itu kesulitan. Sehingga pertolongannya harus menjadi berlambat-lambat. Karena dia ingin Anda berubah. Jadi yang susah itu bukan mujizatnya. Yang susah itu bukan kesembuhannya. Yang susah adalah perubahan hidup Anda. Dia pengen Anda berubah, tapi Anda nggak berubah-berubah. Sehingga pertolongannya jadi tertunda. Nah, survei membuktikan sih. Kalau saya melayani ini, ada beberapa orang, lalu Roh Kudus menyatakan, dia ada kesalahan ini, nggak mau mengampuni, ada dendam ini dan itu dan sebagainya. Bagi Tuhan menyembuhkan penyakit apa saja, itu mudah, betul? Mati aja dibangkitkan. Cancer pasti disembuhkan. Tapi ketika orang itu disuruh mengampuni nggak mau, itu penghalangnya. Yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu. Bukan telinganya kurang panjang. Ya, kurang tajam untuk mendengarkan seruan doamu. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Disuruh ngampuni. Sulitnya luar biasa. Tuh. Sehingga namanya mujizat jadi berlambat-lambat. Ya, siapa yang membuat lambat? Ya Anda. Karena Anda nggak mau berubah. Tuhan maunya sebenarnya cepat mau menolong Anda. Anda pengen cepat tapi nggak mau berubah, nggak bisa. Nah, di sini saudara. Ini kadang-kadang persoalannya ada di area itu, ya. Nah, sekarang lihat saudara. Tuhan itu kadang-kadang harus nunggu manusia, betul? Harusnya manusia yang menunggu Tuhan kan? Nah, sekarang kebalik. Tuhan harus menunggu manusia. Seringkali, ya, mengapa seringkali dia membiarkan janjinya seolah-olah tidak tergenapi? Nah, mengapa? Lah, janjinya seolah-olah tidak tergenapi. Seringkali Tuhan memerlukan waktu untuk menunggu kesiapan si penerima janji itu. Gak semua orang siap mendapatkan jawaban atas doanya. Tuhan itu tahu. Orang itu sudah siap diberkati atau belum? Orang itu sudah siap untuk disembuhkan atau belum? Tuhan tahu. Karena dia pemilik mujizat itu. Pemilik kesembuhan itu. Pemilik berkat itu. Dia tahu kapan dia harus melepaskannya kepada Anda. Sehingga itu menjadi bagian dalam kehidupan Anda. Contoh saudara ya, dalam Alkitab ada seorang namanya Abraham. Abraham ditunggu sampai tubuhnya sudah mati. Atau impoten. Baru menerima anak yang dijanjikan. Yaitu Ishak. Nah, sudah lihat ya. Kapan Tuhan itu memberikan anak kepada Abraham? Ketika dia umur 100 tahun. Kenapa 100 tahun? Karena waktu 100 tahun itu suami istri itu sudah ngomong, mereka
ngobrol bareng, kita ini sudah nggak bisa punya anak lagi. Istrinya sudah lama mandul. Abraham umur 100 tahun, dia sekarang sudah jadi impoten. Sudah nggak bisa punya anak lagi. Tapi Tuhan yang pernah bilang ketika dia dipanggil keluar, lalu suruh lihat bintang, lihat pasir, lalu Tuhan bilang, nanti keturunanmu seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut jumlahnya. Satu aja nggak muncul sampai umur 100, sampai dia sudah impoten. Di situ sudah, malaikat Tuhan datang lagi. Dia bilang, Abraham, tahun depan kamu punya anak. Dia sudah lama nunggu, sudah hopeless. Ketika mendapat kabar itu sudah nggak ada semangat lagi. Apalagi melihat keadaannya yang nggak mungkin punya anak. Udah nggak perlu itu. Saya sudah punya anak, yaitu Ismail dari Hagar. Tapi malaikat bilang, enggak, perjanjianku kemarin bukan dengan Hagar, yaitu dengan Sarah. Jadi Sarah yang akan melahirkan. Bukan Ismail, tapi Ishak. Nah, saudara, di sini saudara, Tuhan ngotot. Karena dia pernah berjanji. Dia harus menepati janjinya. Tapi, saudara, orang yang siap untuk menerima janji itu kondisinya sudah important. Nah, makanya ada lagu, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ya. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat nggak berdaya. Kadang-kadang Tuhan tunggu apa? Kekuatanmu, kemampuanmu di riset, dihabisi semuanya. Sehingga Anda menjadi orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Wah, Yesus satu-satunya, bukan salah satunya, penolongku. Amin. Nah, dari sini saudara, kesiapan penting. Disitulah Abraham. Tapi di sisi lain saudara, memang dibutuhkan iman juga. Pada kesempatan lain, ia memerlukan adanya iman yang harus bertumbuh di dalam si peminta untuk dapat mengabulkan permohonannya. Dia sering pula memerlukan hadirnya tangan Allah, yakni seorang yang dapat diutus mewakilinya di bumi untuk menolong seseorang. Ya, menolong seseorang. Nah, Bapak Saudara, tentang Tuhan menanti manusia, kayak masih panjang. Saya banyak akan cerita ini, ya, dan banyak contoh-contoh, ya. Waktunya nggak cukup. Kita sampai di sini dulu, ya. Bikin Anda penasaran aja nih. Oh, mau dibahas nggak jadi. Ya sudah, ya. Besok hadir lagi supaya kita bisa melanjutkan, ya, bagaimana Tuhan menanti manusia di dalam waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.